Ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum di channel Advokat Agung Berbagi. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik tentang pelaporan dugaan mafia tanah di Polresta Banyuwangi. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat dikirimkan link akun Instagram BWI 24 Jam, sebuah akun berita di Kabupaten Banyuwangi. Link yang dikirimkan kepada saya berisi tentang ada warga desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi yang merasa telah dizolimi oleh oknum pengadilan agama hingga mengakibatkan tanahnya seluas 4,5 hektar berpindah tangan dan berganti nama ke orang lain. Oknum tersebut kemudian dilaporkan ke Mahkamah Agung. Menonton berita tersebut mengingatkan saya beberapa waktu yang lalu di mana kebetulan saya dulu sempat menjadi kuasa hukum dari warga desa Sumbergondo tersebut yang bernama Fiftia Aprialin dan keluarga ahli waris lainnya. Saat ini saya sudah tidak menjadi kuasa hukum mereka lagi, di mana saya mengundurkan diri karena beberapa hal yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Dan sebelum konten ini saya buat, saya telah terlebih dahulu meminta izin dari kuasa hukum Fiftia untuk membuat konten kasus ini dan telah dipersilakan oleh kuasa hukumnya. Seingat saya, kasus ini secara pidana telah dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh saudari Fiftia Aprialin 3 tahun lalu, di mana saya selaku penasihat hukumnya. Pertimbangan kami melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur pada saat itu karena kami lebih sreg penanganan di Polda Jawa Timur daripada ditangani oleh Polresta Banyuwangi. Namun ternyata harapan kami tersebut tidak bisa berjalan sesuai rencana, di mana kemudian laporan kami tersebut dilimpahkan ke Polresta Banyuwangi. Walaupun sebenarnya agak kecewa dengan pelimpahan tersebut, namun kami mencoba untuk berpikir positif bahwa laporan kami akan diperiksa secara profesional sebagaimana slogan Kapolri pada saat itu. Sebagai pelapor yang baik, kami telah memenuhi segala permintaan penyidik pada saat itu, seperti menyiapkan bukti-bukti termasuk saksi-saksi, dan saksi ahli pun bukan saksi ahli kaleng-kaleng ya, karena saksi ahli itu berasal dari universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Namun, apa mau dikata, hingga saat ini laporan tersebut progresnya sangat lambat sekali. Saya teringat selama saya menangani kasus ini, saya sudah pernah menghadap 2 Kapolresta, 3 Kasat Reskrim, guna meminta supaya beliau-beliau yang terhormat ini agar mengawal laporan kami secara profesional. Namun sayang, hingga ganti 5 Kapolresta, kasus ini belum ada titik terangnya. Padahal dana yang telah dikeluarkan sudah tidak terhitung jumlahnya dan menjadi beban saudari Fiftia dan keluarga besar. Info terakhir yang saya peroleh dari kuasa hukum saudari Fiftia adalah laporan ini sudah naik pada tahap penyidikan sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu ya. Dan biasanya ketika sebuah laporan atau kasus yang telah naik ke tahap penyidikan, pasti sudah ada tersangkanya. Namun untuk kasus ini, penyidik Polresta Banyuwangi masih sangat berhati-hati untuk mengumumkan atau mentersangkakan pelapor di hadapan publik. Walau sebenarnya di dalam otak saya banyak sekali pikiran-pikiran yang berseliweran terhadap keprofesionalan penyidik Polresta Banyuwangi terhadap kasus ini. Namun ya saya biarkan mereka untuk tetap bermain-main di dalam kepala saya. Dan semoga
pikiran liar saya itu tidaklah benar. Saya coba membandingkan dengan kasus mafia tanah yang memakan korban orang tua dari bekas Menteri Luar Negeri Dino Patijalal dan juga pesohor Nirina Zubir. Polisi bergerak secepat kilat menangkap mafia-mafia tanah tersebut. Apakah saudari Fiftia dan keluarga harus jadi orang penting dulu atau orang terkenal baru polisi bisa bertindak cepat dan membongkar semuanya? Walau alam, hanya Tuhan dan polisilah yang paling tahu. Saya berharap kasus ini agar segera bisa selesai karena hukum itu butuh kepastian. Ya, bapak-bapak penyidik Polresta Banyuwangi yang terhormat, jika kasus ini tidak cukup bukti, segera SP3-kan dengan menyampaikan alasan-alasannya. Namun, jika sudah cukup bukti, segera berkoordinasi dengan penuntut umum agar kasus ini segera disidangkan dan mempunyai kepastian hukum. Karena saudari Fiftia dan keluarga besarnya sudah sangat lama menunggu kepastian hukum dari Anda, Bapak Polisi yang terhormat. Cukup di sini pembahasan saya kali ini. Semoga konten saya bisa memberikan wawasan dan pengetahuan bagi saudara-saudara saya yang bernasib seperti saudari Fiftia. Tetap semangat dan banyak doa. Terima kasih dan salam berbagi.